Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Aprilia dari SDN 1 Tambak Rigadung, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Wali Utomo dari SD Negeri Lurus, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Kami bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Waalaikumsalam, Bu Yulia. Oke, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat seperti apa yang Ibu lihat ya pada hari ini. Alhamdulillah ya. Nah, begini Bu. Jadi sebelum Ibu Emma nanti melakukan kegiatan coaching, di sini saya akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bu Emma lakukan. Pelaksanaan coaching kali ini nantinya akan saya amati Bu, dan akan saya nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, lalu apakah juga sudah sesuai dengan alur tirtanya. Bu mungkin sudah paham ya sama alur tirta itu. Nah, dan bagaimana Ibu Emma nanti sebagai coach dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Puci, terus bagaimana Puci tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Emma yang diberikan oleh Bu Emma, dan juga apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang kita tahu prinsip coaching ada apa Bu? Yang pertama kemitraan, ya Bu ya, ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Puci itu sendiri. Siap. Bagaimana pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bu Emma adalah pertama, kompetensi apa saja yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kira-kira apa? Baik Ibu, untuk pertanyaan pertamanya yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang Bu Emma, pertanyaan kedua. Kompetensi apa yang Ibu Emma nanti akan kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini, Bu? Yang akan saya kembangkan secara spesifik, pastinya yang pertama adalah mendengarkan secara aktif gitu. Untuk yang kedua yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Itu yang akan saya kembangkan, Bu. Oke. Pertanyaan terakhir, Bu, pertanyaan ketiga. Bu Emma, indikator yang bagaimana yang Ibu Emma inginkan dalam proses coaching kali ini? Pastinya itu saya ingin si coach ini dapat menemukan ide-ide baru, langkah serta solusinya dari permasalahan yang sedang dia hadapi, Bu. Seperti itu. Oke. Jadi gini Bu, demikian dulu ya obrolan kita. Setelah ini mungkin Bu Emma bisa langsung melaksanakan kegiatan coaching dengan coachingnya. Semoga kegiatan coaching yang dilakukan Bu Emma dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah nantinya akan saya amati. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Emma. Sama-sama saya Bu. akhiri dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Seno. Waalaikumsalam Bu Emma. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik Pak. Iya, mohon maaf ya Pak dari kemarin itu karena kesibukan di sekolah juga. Baru kali ini kita bisa ketemu ya Pak ya. Padahal saya sudah nunggu lama loh Bu. Oh gitu. Iya nih. Ada apa namanya? Ini Bu, saya mau sharing Bu ya dengan masalah saya di sekolah saya Bu.
Saya itu Bu, kalau di sekolah itu kan kalau pagi itu anak-anak oke lah belajarnya enak, sama saya semangat juga karena mungkin masih apa namanya ya fresh lah berangkat dari rumah itu masih enak. Tapi Bu, yang jadi masalah saya itu setelah jam istirahat Bu. Kenapa? Setelah jam istirahat. Iya, iya. Anak-anak itu kan setelah istirahat kan mungkin jajan ya di luar di kantin atau mungkin kadang itu bermain sepak bola di luar. Tapi setelah masuk istirahat selesai masuk mereka itu kalau udah jam pelajarannya pikirannya masih di luar Bu, mungkin masih terbang di luar apa namanya masih kebayang main bola, kebayang makan, mungkin jadi saat mulai pelajaran itu anak-anak itu kurang fokus. Jadi diajak pelajaran itu kayak gimana ya, kayak konsentrasinya itu belum terbentuk 100%, belum terkumpul 100%, sehingga diajak pelajaran itu kurang semangat gitu Bu. Oh, seperti Dan di jam-jam itu kan juga jam rawan. Kita sendiri sebagai guru kadang-kadang ya capek juga kan Bu. Jadi iya. Jadi di jam itu pelajaran saya itu enggak maksimal gitu. Oh iya, jadi seperti itu. Jadi setelah jam istirahat itu ya, jadi anak-anak kurang fokus seperti Iya, Bu. itu. Nah, jadi tujuan dari percakapan kita kali ini itu apa Pak? Ya, saya itu ingin saat pelajaran setelah jam istirahat itu pelajarannya anak-anak itu tertarik Bu, menyenangkan sehingga kita bisa melaksanakan pelajarannya dengan baik lagi. Tidak harus apa namanya, saya takutnya nanti pelajaran-pelajaran setelah jam istirahat itu tidak tersampaikan dengan baik ke anak-anak. Jadi anak-anak jadi kurang mendapatkan pengetahuan karena ya jam setelah istirahat itu nggak fokus gitu. Kalau boleh tahu nih Pak ya, apa sih yang menyebabkan mereka itu menjadi tidak fokus setelah jam-jam istirahat? Apakah hanya di jam istirahat aja Pak? Setelah jam istirahat saja? Iya Bu, setelah jam istirahat aja mungkin karena kebahagiaan di luar tadi Bu ya, saat istirahat kan anak-anak itu bermain kan menyenangkan gitu. Nah, saat masuk ke pelajaran biasanya kan setelah jam istirahat itu kan lebih banyak ke tugas, lebih banyak ke materi ya Bu. Kalau di jam-jam awal kan biasanya kita masih pengenalan, kita melihat pelajaran pun itu dari video atau dengan permainan dulu. Baru setelah jam istirahat itu kadang-kadang kita hanya melaksanakan tugasnya saja gitu, menyelesaikan tugas yang di awal, mungkin seperti itu Bu. Jadi anak-anak dan juga istirahat itu kan bebas, mereka bermain apapun kan bebas. Setelah masuk kan mungkin pikirannya itu masih di luar, belum bisa masuk lagi ke kelas gitu. Sekarang nih Pak ya, dari skala 1 sampai 10, Bapak tuh lihat mereka ini berada di skala berapa sih Pak? Untuk ketakutan saya, kesukaran saya akan masalah ini, mereka itu di skala 9 Bu, bahayanya untuk di masalah saya ini. Terus inginnya Bapak tuh pengen di skala berapa Pak? Kalau inginnya ya skalanya paling bawah Bu, jadi sudah tidak ada masalah ini lagi, atau bisa dikatakan 0 lah skalanya. Skala kesusahannya 0, kegagalannya 0, sehingga pelajarannya itu bisa diserap oleh anak-anak dengan baik. Iya Pak ya. Terus kira-kira Bapak pernah punya rencana atau planning apa gitu Pak supaya anak-anak itu tidak seperti itu gitu Pak? Sebenarnya sih ada 2 planning Bu ya. Yang pertama mungkin di awal setelah jam istirahat itu saya melakukan ice breaking Bu. Jadi banyak permainan nanti supaya anak itu in lagi di dalam pelajaran itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya bisa mengajak anak-anak itu pelajarannya tidak dalam kelas, jadi bisa di luar, bisa di musola ataupun di perpustakaan. Dengan suasana yang beda dari kelas itu
barangkali anak-anak bisa kembali fokus untuk mengikuti pelajaran saya. Kan kebanyakan di pelajaran-pelajaran jam setelah istirahat kan mengerjakan tugas, Bu. Nah, barangkali tugasnya nanti bisa dikerjakan di musola sambil ya tiduran di musola. Kan kebetulan di musola saya kan ada AC-nya, mungkin nyamannya di situ anak-anak ya. Banget ya Pak ya. Atau mungkin di gazebo gitu mengerjakannya mungkin seperti itu, Bu. Oh iya iya iya. Sebelum ada dua ide pemikiran jenengan yang sangat brilian sekali itu, apakah Bapak ini pernah melakukan sesuatu tindakan apa gitu tapi ternyata tidak berhasil seperti itu, barangkali loh ya? Sebenarnya sudah sih, Bu. Ya, saya pernah lakukan itu, saya melakukan di dalam kelas itu merubah dari tugas itu saya kembalikan ke pembelajaran awal, seperti melihat video lagi, mengulas dari dari yang pertama. Tapi itu terlihat sedikit makan waktu, Bu. Jadi ketuntasannya anak-anak itu memang tercapai, tapi tidak sesuai jadwalnya. Akhirnya mundur, jadi ketuntasannya tidak maksimal. Oh seperti itu ya. Jadi makanya sekarang Bapak punya pemikiran lagi, oh barangkali seperti ini gitu nanti berhasil seperti Ya. itu ya. Sekarang nih kalau menurut jenengan kira-kira kapan Pak mau bertindak go actionnya itu kapan? Secepatnya, Bu. Paling tidak ya paling lama itu besok sih. Sebenarnya paling cepat juga ya itu besok. Karena kalau kita nunggu waktu juga akan pembelajarannya akan terpotong lagi dan akhirnya tidak tuntas. Jadi paling tidak sesegera mungkin lah untuk melaksanakan hal itu. Dan akan saya coba dengan maksimal mungkin, karena yang pertama kan tadi saya speaking ya, itu saya juga harus belajar banyak sih, Bu. Saya harus paling nggak scroll TikTok lah, di situ banyak sekali speaking ya. Jadi nanti saya harus belajar dari situ sehingga bagus speaking lah bisa dikatakan. Materi speaking itu terkumpul banyak, karena takutnya nanti saat kita memberikan ice breaking di setelah jam istirahat itu, satu ice breaking itu tidak cukup sehingga butuh dua ice breaking. Jadi saya berinisiatif nanti cari materi ice breakingnya banyak sehingga besok lah bisa segera eksekusi itu, kita coba eksekusi itu. Oke, wih bagus sekali nih Pak. Kira-kira tuh Bapak ini butuh siapa? Nah, butuh melakukan hal tersebut itu apa sendirian atau butuh bantuannya siapa Pak supaya dapat berjalan dengan lancar? Nah, paling tidak tetap harus izin ke kepala sekolah dengarkan sejawat gitu, karena kalau kita nanti takutnya kan mungkin di SD kan ada 1 sampai 6 kelas ya. Takutnya kita saya kan kelas 4 kebetulan, Bu. Nanti takutnya kita tiba-tiba pembelajarannya di dalam musola, takutnya kelas lainnya waktunya agama juga sedang pembelajaran di musola, takutnya bentrokan. Jadi tetap harus bekerja sama dengan rekan sejawat sehingga kita bisa tahu ini kelas musolanya dipakai atau tidak, lapangannya dipakai atau tidak, ya kita tidak bentrokan. Kalau bentrokan lagi, benturan lagi, takutnya malah tidak kondusif lagi, pembelajarannya tidak terkendali lagi. Oh iya bagus sekali nih Pak. Saya pun juga merasa Bapak nih hebat nih. Seperti itu. Sekarang komitmen apa nih Pak yang akan Bapak lakukan setelah ini nih Pak? Ya melakukan itu nih, Bu. Saya akan mengumpulkan banyak-banyak materi breaking itu nanti yang siap untuk dan lalu eksekusi rencana saya tadi. Oke, baik. Berarti kesimpulan dari percakapan kali ini itu kalau menurut jenengan apa Pak? Kesimpulannya saya harus bisa itu ya, karena masalah tadi anak-anak yang tidak bisa fokus di jam istirahat. Saya harus membuat pembelajarannya itu semenarik mungkin. Jadi entah itu dengan permainan, entah itu nanti belajar di luar kelas sehingga minat anak itu kembali Bu,
fokus lagi ke pembelajaran, tidak terniang-niang waktu istirahat, waktu makan gitu. Iya. Oke, baik sekali Pak. Semoga bisa ya, mulai besok ya Pak. Iya, Pak. Semoga mulai besok Bapak sudah mulai action, dapat melakukan ide-ide yang brilian tadi itu dengan lancar Pak. Terima kasih juga Bu atas Iya. waktunya sudah mau mendengarkan saya untuk melakukan keluh kesah saya ini, unek-unek saya, sehingga saya bisa menggali solusi-solusi yang ada gitu. Iya Pak. Sekarang gimana nih Pak perasaannya Pak? Belum Bu ya, sudah bisa bahagia lagi lah. Ya, tadi kepikiran takutnya kan tidak tuntas gitu ya pelajaran di kelas saya, tapi setelah ngobrol ini saya jadi semangat lagi untuk memberikan pelajaran ke anak-anak. Iya, alhamdulillah Pak. Semoga berhasil ya Bapak ya. Terima kasih ya Bu. Saya pun juga seperti itu. Ketika murid-murid saya itu seperti jenengan, berarti saya sudah punya ide. Mungkin saya bisa meniru idenya Bapak seperti itu. Makasih Pak sudah mempercayakan coaching dengan saya ini. Sama-sama Bu. Ya. Baik, kita akhiri Pak ya percakapannya karena saya masih ada perlu habis ini Pak ya. Iya Bu, makasih juga Bu ya. Ya, saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Yulia. Alhamdulillah Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya, Oke, alhamdulillah. sudah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah sudah lancar sekali Bu. Alhamdulillah Bu Emma. Nah, sebelum penutupan Bu Emma, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Emma. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Emma lakukan pada saat kegiatan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu Emma tadi sudah di awal Ibu Emma sampaikan dan Ibu Emma inginkan? Setelah saya melakukan coaching tadi itu dengan alur tirta, yang pertama itu adalah saya menanyakan tujuan. Ya, T-nya tujuan. Untuk terus selanjutnya saya melakukan indikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan si coach dapat menemukan solusinya. Seperti itu Bu. Menurut saya sebagai observer ya Bu, jadi proses coaching tadi yang sudah Bu Emma lakukan sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sesuai dengan alur tirta yang sudah seperti Bu Emma sampaikan tadi, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan Ibu juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggali coach, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan ide-ide maupun solusi dari permasalahan si coach itu sendiri. Ya, betul sekali. Pertanyaan kedua ini Bu Emma, buat Bu Emma. Kompetensi apa yang nantinya Bu Emma ingin kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching ini nanti? Kira-kira apa Bu? Pastinya yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin lebih memahami si coach itu, sehingga untuk kedepannya lagi ketika saya melakukan proses coaching ini saya dapat menggali lebih ide-ide dari si coach itu sendiri Bu. Jadi Bu Emma ingin menggali dan memahami lebih dalam alur tirtanya ya Bu Iya, ya, betul sekali. supaya kedepannya Bu Emma bisa lebih terlatih untuk menjadi coach di sejawat maupun di lingkungan yang lain selain lembaga sekolah. Iya, Bu betul Emma. sekali Bu. Oke Bu Emma, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik, dengan lebih sempurna ya Bu ya. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi saya, bagi Bu Emma dan terutama bagi coach ya Bu. Saya tutup dulu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Emma atas kesempatan dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.